benar berniat melakukannya. Setelah beberapa saat, Luya membawanya ke puncak ngarai dan menjelaskan aturan ujian itu. Aturannya sederhana, dia harus bertahan hidup di ngarai selama 10 hari. Tidak ada makanan yang akan disediakan. Dia harus mencari apapun yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, dan setiap hari dia harus melawan 5 pejuang hebat serta memenangkan setiap pertarungan. Russell merenung bahwa ini adalah ujian ketahanan mental, naluri bertahan hidup, dan keterampilan bertarung. Dia merasakan energi yang memancar dari ngarai, kekuatan gelap luar biasa yang terbawa angin. Dia tahu harus tetap waspada agar pikirannya tetap fokus, terutama saat melihat mana merah berputar di seluruh ngarai. Luya mengumumkan bahwa saatnya untuk masuk. Ujian para pejuang dimulai sekarang. Russell langsung melompat ke dalam ngarai, mendarat di tanah yang kokoh, dan berpikir bahwa energi gelap itu jauh lebih kuat dari yang dia duga. Dia teringat legenda Jormungandr, ular raksasa yang membunuh Raja Binatang pertama, Fenrir, dan mengingat bahwa ngarai ini adalah tempat di mana mayatnya dikatakan dibuang. Pada saat itu, puluhan ular mengelilinginya dari segala arah. Dia memanggil Pepper. Pepper muncul dan melepaskan semburan api, membakar ular-ular itu. Russell berkata bahwa malam ini mereka akan makan daging ular. Pepper menggeram setuju. Adegan bergeser ke hari terakhir ujian. Muya mengamati dari atas dan berkomentar bahwa ini sudah hari terakhir. Dia terkagum-kagum melihat kekuatan ketahanan mentalnya dan tingkat keahliannya. Api yang dia ciptakan melalui sihir terus menyala selama 5 hari tanpa padam, dan sekarang Russell berdiri di tengah ngarai, dikelilingi oleh api. Dia mencatat bahwa bagian yang paling mengesankan bukan hanya ketahanannya, tetapi fakta bahwa setelah bertarung melawan 20 pejuang hebat, dia tetap sama sekali tidak terluka. Dia bergumam bahwa dia tak bisa menahan diri lagi. Bagaimana mungkin dia menahan diri ketika tantangan yang begitu menggoda ada di hadapannya? Tanpa ragu lagi, dia melompat ke dalam ngarai dan mendarat di dekat Russell dengan benturan yang menggelegar. Terkejut, Russell mengangkat lengannya untuk melindungi diri dan bertanya apakah tidak sedikit tidak adil bagi Raja Binatang sendiri untuk ikut dalam ujian itu. Muya menjawab bahwa darahnya mulai mendidih saat melihat seseorang yang begitu kuat. Secara teknis, dia sudah diakui sebagai pejuang Beastman, jadi dia mengusulkan syarat yang adil, 5 pertukaran serangan. Dia meyakinkan bahwa dia tidak akan sejahat itu sampai membuat pertarungan penuh. Jika dia bisa menahan 5 serangannya, maka dia resmi lulus ujian pejuang. Russell berpikir bahwa 5 serangan berarti dia tidak perlu bertarung sepanjang hari jika dia bisa menahannya. Meskipun Raja Binatang jelas jauh lebih sulit dilawan daripada para pejuang hebat, dia merasa kata-kata tidak akan membantunya dalam situasi ini. Dia mengalirkan kekuatannya, api menyebar keluar, dan berkata kalau begitu, dia akan memberikan yang terbaik. Dari atas, seorang Beastman yang mengamati berseru terkejut, bertanya apa energi itu, sementara yang lain berkomentar bahwa dia tidak mungkin manusia. Muya mengamati gelombang kekuatan yang mengelilingi Russell dan bertanya apakah itu batas kekuatannya. Dia tersenyum dan berkata, sangat bagus. Meskipun momen ini mungkin tidak berlangsung lama, dia berniat menikmatinya sepenuhnya. Tanpa ragu, dia menyerang ke arahnya. Russell melihatnya mendekat dengan tombak di tangan dan bersiap untuk bentrokan. Dia memanggil perisai pelindung di sekelilingnya, tapi tombaknya menghancurkannya dengan satu serangan. Dia berpikir bahwa dia memang makhluk luar biasa di antara makhluk luar biasa lainnya. Dia sepenuhnya sibuk hanya mencoba menangkis serangannya. Dengan cepat, dia mundur untuk mendapatkan jarak. Dia mengaktifkan sihir esnya dan memutuskan untuk membekukan gerakannya agar memiliki waktu lebih. Dengan niat yang fokus, dia melemparkan serpihan salju yang dipenuhi mana ke arahnya. Muya tertawa dan mencelupkan tangannya ke tanah, membangun tembok tanah tebal di depannya sebagai perisai. Russell menatap tak percaya, berpikir bahwa dia berhasil menggali tanah hanya dengan pergelangan tangannya dan memblokir serangan sihirnya dengan itu. Muya tersenyum dan berkata bahwa apa yang baru saja terjadi sangat menghibur, sampai-sampai dia akan menghitungnya sebagai 2 pertukaran. Dia berpikir dia hanya perlu bertahan 3 kali serangan lagi dan bergumam pada dirinya sendiri bahwa ini benar-benar gila. Saat Muya melompat maju untuk menyerang, dia menangkis pukulannya dengan tombak dan memanggil Pepper. Pepper muncul di bahunya dan melepaskan ledakan api. Muya dengan cepat melindungi dirinya, lalu melayangkan tendangan kuat yang membuat Russell terbang. Dia pulih dan mengeluarkan belati artifak, bersiap untuk langkah berikutnya. Tiba-tiba, sebuah palu raksasa muncul di samping Muya, berkerlip petir. Dia memukulnya, membelahnya menjadi 2 palu kecil, lalu mengambil salah satu dan berkomentar bahwa rasanya cukup baik. Dia menyerang ke arahnya lagi. Sebagai balasan, Russell mengaktifkan teknik matahari terbenamnya, memanggil letusan gunung berapi yang menyala untuk menyerang balik. Saat dia mengayunkan palunya,
Dia memanggil tombak sihirnya untuk bertabrakan dengannya. Kekuatan mereka bertabrakan dalam ledakan besar. Sesaat kemudian, seluruh area hancur, tanah retak, dan sekelilingnya porak-poranda. Russell terlihat duduk di lantai, terikat dan kelelahan. Muya mendekatinya dengan senyum, dan berkata bahwa meskipun dia berharap bisa bermain lebih lama, tampaknya dia sudah tidak mampu melanjutkan lagi. Meski begitu, dia mengakui bahwa itu benar-benar menyenangkan. Dia duduk di sampingnya dan menyatakan bahwa untuk saat ini, dia akan memberinya nilai kelulusan. Russell kemudian kehilangan kesadaran. Beberapa saat kemudian, Russell terbangun di sebuah perkemahan, matanya terbuka lebar karena terkejut. Pepper menggosok wajahnya ke Russell, memeluknya dengan penuh kasih. Muya masuk ke tenda dan berkomentar bahwa si kecil itu sudah setia di sisinya sepanjang waktu. Russell menatap saat dia mulai membuka bajunya dan buru-buru bertanya apa yang sedang dilakukannya. Pepper langsung melompat di depannya, menutup matanya. Dia bilang dia hanya ingin menunjukkan tanda gairah yang dia tinggalkan di tubuhnya. Dia bingung, bertanya kapan dia seharusnya melakukan itu. Dengan gerakan cepat, dia melempar Pepper ke samping, memperlihatkan lengannya, dan menyuruhnya melihat. Dia terkejut melihatnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak pernah menyangka dia akan meledakkan mantra matahari yang jatuh menggunakan tombak. Jika dia bereaksi bahkan 1 detik lebih lambat, lukanya akan jauh lebih parah. Dia berpikir dalam hati bahwa serangan terakhirnya tampaknya berhasil. Meskipun jujur saja, lukanya terlalu kecil untuk membuatnya merasa telah menang. Dia meletakkan tangannya di kepala pria itu dan bertanya mengapa wajahnya begitu merah. Setelah memeriksa, dia berkomentar bahwa sepertinya dia tidak demam. Lalu dengan senyum menggoda, bertanya apakah mungkin di sini dia ingin kawin dengannya. Dia menjawab dengan terkejut, bertanya apa maksudnya. Dia melanjutkan dengan bercanda, mengatakan bahwa jika begitu, mungkin dia harus berhenti memanggilnya orang luar dan mulai memanggilnya pria saja. Bingung, dia memohon padanya untuk tenang dan mendengarkan apa yang ingin dia katakan. Tanpa terganggu, dia menjawab bahwa jika yang dia maksud adalah benihnya, dia tidak keberatan menerimanya, lalu dia mendekat padanya. Dia merasa energinya sangat kuat. Dia mengangkat tangan untuk menghentikannya dan berkata maaf. Dia sudah memiliki kekasih yang telah dijanjikan masa depannya. Dia menjawab bahwa dia tidak berniat melakukan apapun dengan orang yang tidak mau, tapi menambahkan bahwa dia belum selesai. Dia tipe orang yang suka menikmati hal-hal baik dengan perlahan. Dia mengalihkan pembicaraan dan bertanya apakah sekarang dia diizinkan masuk ke wilayah ilahi. Dia menjawab bahwa setelah menyaksikan penampilannya kemarin, tidak ada yang cukup bodoh untuk menolak. Bahkan, mereka mungkin iri dengan kekuatannya. Dia kemudian bertanya kapan dia boleh masuk. Dia menjelaskan bahwa dia harus menunggu sampai tubuhnya benar-benar pulih. Menurut dokter, itu akan memakan waktu setidaknya 2 bulan. Kemudian, Moya berseru tidak percaya, bertanya bagaimana dia bisa pulih hanya dalam 3 minggu dan apakah dia benar-benar monster saat menaikinya di bahunya. Russell menjawab bahwa seseorang yang bisa menghancurkan tanah dengan tangan kosongnya seharusnya tidak memanggilnya monster. Narator menjelaskan bahwa pemulihan cepatnya berkat kelebihan beban dan tubuh penyihirnya yang ditingkatkan. Russell kemudian menambahkan, omong-omong, bahwa meskipun dia menghargai dia sebagai pemandu pribadinya, dia bertanya-tanya apakah dia memiliki urusan sendiri yang harus diurus. Lagi pula, dia adalah raja. Dia menjelaskan bahwa konsep raja menurut manusia berbeda dengan bangsanya dan ada sesuatu yang lebih penting menunggu. Dia menunjuk ke jurang dan menyuruhnya turun ke dasar. Dia langsung melompat turun ke danau di bawahnya, tapi dia memperingatkannya untuk tidak masuk ke air dan tetap berada di atas permukaannya saja. Dia terkejut saat melihat ada lubang di depannya. Dia menunjuk ke sana dan menyuruhnya masuk. Tanpa ragu, dia melompat ke dalam lubang itu. Dia berkata dengan terkejut bahwa dia tidak menyangka ada ruang seperti itu di dalam gua. Dia mendarat di tanah dan membantunya berdiri. Dia menunjuk ke arah air terjun dan bertanya apakah dia melihatnya. Dia menjelaskan bahwa air yang mengalir dari tempat itu memberi makan danau dalam dan luar gua serta berasal dari wilayah ilahi. Dia menyimpulkan bahwa itu pasti pintu masuk ke wilayah ilahi. Dia mengiyakan dan mengatakan bahwa untuk masuk, dia harus mendaki sungai yang terbentuk dari air itu. Jika dia berhasil, wilayah ilahi akan memperlihatkan dirinya kepadanya. Dia menambahkan bahwa dia akan tetap tinggal di belakang. Tanpa membuang waktu, dia bergegas menuju air terjun dan melompat ke dalamnya. Setelah beberapa saat,